Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang baik hati, yang wajahnya indah berseri-seri, bak disinari pancaran ilahi. Sahabat dai, baik yang putra maupun yang putri, yang cantik dan tampan sekali, dan seluruh para hadirin yang berbahagia. Ada seorang manusia yang tidak pernah datang ke Jakarta, tapi namanya harum di telinga kita. Seorang manusia yang tidak pernah pergi ke Lampung, tapi namanya disebut begitu agung dalam untaian syair yang menawan. Dialah sang revolusioner sejati yang telah membawa perubahan peradaban, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah saya berdiri di sini bukan seperti patung Liberty yang membawa tongkat tanpa api dan membawa kitab tanpa isi, tetapi berdirinya Sakila di sini ingin menyampaikan ceramah singkat tentang kejayaan umat Al-Quran sebagai sahabat. Al-Imam Muhammad Abdul ulama besar Mesir pernah berkata, ketika ia pergi ke negara Eropa, ia berkata, Ra'aitul Islam wa lam aral muslimin. Aku melihat Islam, tetapi aku tidak melihat kaum muslimin. Dan ketika ia kembali ke negara Arab, ia berkata, Ra'aitul muslimin walam aral Islam. Aku melihat kaum muslimin, tetapi aku tidak melihat Islam dalam diri mereka. Sahabat dai, ada yang paham gak maksudnya? Nah, orang-orang di negara Eropa jumlah muslimnya sangat minoritas, tetapi kehidupannya itu penuh dengan kemajuan. Negara yang rapi, bersih, disiplin. Lalu manakala di negara Arab mayoritas penduduk umat muslim yang mendapati bahwa kemunduran Islam karena mereka tidak melaksanakan ajaran Al-Quran. Padahal ulama bersepakat bahwa kunci kesuksesan, kunci kemajuan Islam itu ada dalam Islam itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah pembimbing ke jalan yang benar, yaitu jalan yang lurus dan jalan kemajuan. Ada kisah menarik tentang Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Ketika beliau masih sekolah di Jermania, dapat temannya dua orang Yahudi
yang sangat jenius dan selalu mendapat ranking di kelasnya. B.J. Habibie penasaran karena nilainya selalu di bawah mereka. Akhirnya B.J. Habibie bertanya kepada anak tersebut, "Wahai temanku, apa yang kau lakukan saat ini?" Yang dia jawab adalah, "Aku khusyuk belajar, khusyuk membaca." Dan yang lebih kagetnya lagi ketika mengetahui bahwa buku yang dibaca itu adalah Al-Quran. Lalu B.J. Habibie berkata, "Hei, ini kan kitab suci agama saya, kok kamu yang baca?" Jawabnya orang Yahudi, "Seandainya umat Islam membaca Al-Quran dan lebih perhatian kepadanya, sesungguhnya mereka tidak akan kalah." Masya Allah, Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang istimewa. Sampai-sampai para ulama mengatakan, kunci kesuksesan, kunci kemajuan, kunci peradaban dunia, kunci kejayaan umat Islam itu ada dalam Islam itu sendiri, yaitu kitab suci Al-Quran. Sahabat dai, hari ini udah pada baca Al-Quran belum? Aduh, ayo mulai sekarang kita harus lebih rajin baca Al-Quran. Karena zaman sekarang kita lebih banyak lihat sosial media daripada Al-Quran. Betul? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zayyinul Quran bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Insya Allah, bila kita istiqamah, Al-Quran akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Insya Allah, bila kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, bertadabbur, lalu kita aplikasikan, Al-Quran akan menjadi sahabat kita, akan membawa keberkahan dunia dan akhirat. Mungkin hanya yang ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Pada Allah saya kira maafkan. Adik Kanza main busa, bermain busa bersama dulu. Untuk kafilah abatasa, semoga sukses selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit